Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi PIE kelas besar. Untuk yang pertama, dipersilakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya atau on cam bagi yang tidak terkendala device maupun internet connection. Lalu yang kedua, dipersilakan untuk mengisi presensi. Linknya sudah saya share di chat. Maaf. Oke, presensinya ada kendala akses? Udah bisa ya? Dia udah bisa Ria ya? Aman Pak, bisa. Aman. Baik, teman-teman semua, saya akan share juga materi untuk pertemuan kali ini. Oke, di chat saya sudah mengirimkan file PDF berupa slide presentasi chapter ketiga tentang elastisitas. Jadi ini slide-nya saya akan menyampaikan slide yang baru saya sudah share ke teman-teman semua. Oke, saya izin share screen. Oke. Oke, sudah tampak ya tampilannya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Jadi nanti kita akan coba membahas yang pertama price elasticity of demand, elastisitas harga terhadap demand. Lalu calculating elasticities, bagaimana caranya kita menghitung elastisitas. Lalu pengaruh dari elastisitas demand dan beberapa elastisitas lainnya yang cukup penting untuk kita ketahui. Oke, selanjutnya elastisitas adalah general konsep umum yang biasa digunakan untuk mengkuantifikasi terhadap ya dari perubahan sebuah variabel terhadap variabel lain. Jadi kalau misalkan ada satu variabel X yang mempengaruhi variabel Y, ya X mempengaruhi variabel Y, ketika X-nya itu berubah lalu Y-nya itu berubah, ya ada perubahan, maka kita bisa melihat elastisitasnya atau mengukur elastisitasnya. Oke. Jadi kita ingin mengkuantifikasi respon ketika adanya perubahan di variabel X dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di variabel Y. Nah, rumus dari elastisitas A terhadap B itu adalah persentase perubahan A dibagi dengan persentase perubahan dari B. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui perbandingan elastisitas antara harga dengan demand gitu ya, harga dengan demand, kita bisa membandingkan antara demand, perubahan demand lalu dibagi dengan perubahan harganya, seperti itu. Kita contohkan seperti ini. Ada juga yang slope ya. Kalau slope ini mungkin kurang tepat kalau misalkan kita gunakan untuk perhitungan elastisitas. Jadi kalau slope ini seperti ini. Jadi kalau slope itu hanya membandingkan
selisihnya. Kalau tadi kan elastisitas itu persentase selisih, betul ya? Persentase selisih, sedangkan kalau slope itu dia membandingkan selisih antara variabel Y dengan variabel X. Di mana Y-nya ini adalah price, X-nya itu adalah kuantitas demand. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya produknya sama, hanya saja satuannya beda. Jadi ini produknya sama-sama stick, tetapi yang satu satuannya pakai pound, yang kedua satuannya pakai ounce. Ya. Nah, ketika dibuat dua tabel, gitu, kalau dibuat grafik dia sama persisnya. Tapi ketika kita menggunakan perhitungan slope, maka nilainya akan berubah. Padahal seharusnya elastisitasnya harus sama, karena produknya sama dengan data yang sama. Hanya satunya saja yang berbeda, yang satunya pakai pound, yang satunya pakai ounce. Maka dari itu slope ini kurang sesuai untuk melakukan perhitungan elastisitas. Kita contohkan, sebentar ya. Oke, barusan saya meng-share spreadsheet latihan. Teman-teman bisa akses, bisa melihat, tetapi tidak bisa mengedit. Jadi dipersilakan untuk mendownload menjadi menjadi Microsoft Excel ya. Di-download menjadi Microsoft Excel, nanti bisa dicoba-coba. Oke. Nah, di dalam spreadsheet tersebut saya sudah memasukkan beberapa perhitungan-perhitungan, mulai dari slope, lalu ada elastisitas, lalu ada elastisitas menggunakan midpoint, lalu ada total revenue. Oke. Nah, tadi kita ingin menggunakan slope ya. Kalau menggunakan slope tadi transaction yang pertama price-nya adalah 3, yang kedua price-nya adalah 2, betul ya? Oke, 3, 2, 5, 10. 3, 2, 5, 10. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia menggunakan pounds, perbandingannya adalah min 1/5. Tetapi ketika menggunakan ounce, ini sudah menjadi 80 dan 160, maka nilainya langsung berubah menjadi minus 1/80. Gitu ya. Nah, jadi slope ini tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan elastisitas. Nah, tadi di awal elastisitas itu adalah bukan hanya selisih berbanding selisih, tetapi persentase selisih dibagi dengan persentase selisih. Oke. Nah, kita berlanjut. Jadi price elasticity of demand, gitu ya. Elastisitas harga terhadap demand merupakan rasio dari persentase perubahan quantity demand, persentase dari quantity demand, lalu dibandingkan dengan persentase perubahan price. Jadi price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan quantity demand dibagi dengan persentase perubahan harga. Teman-teman mungkin masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa untuk demand itu memiliki kurvanya negatif, betul ya? Masih ingat ya, kurvanya negatif. Kalau supply itu kurvanya adalah positif. Maka dari itu kalau misalkan supply, dia biasanya bentuknya itu horizontalnya seperti ini, garis
garis ini. Sedangkan kalau untuk demand dia kurvanya seperti garis biru ini. Ya, diingat-ingat lagi di pertemuan kemarin bahwa untuk demand kurvanya itu adalah negatif. Maka dari itu dia berbanding terbalik ya antara harga dengan kuantitas. Maka dari itu nanti bentuknya seperti garis biru ini. Jadi diingat-ingat kembali pertemuan kemarin kita tentang demand and supply. Lalu ada juga perfect inelastic demand dengan perfect elastic demand. Jadi ada dua semacam dua jenis perfectly atau demand inelastic yang sempurna dengan demand elastis yang sempurna. Jadi demand inelastis yang sempurna dengan demand elastis yang sempurna. Yang dimaksud dengan perfectly inelastic demand adalah ketika berapapun harga, gitu ya. Jadi harganya berubah seperti apapun, maka dia demand-nya akan tetap. Jadi apakah dia menjadi mahal atau dia menjadi murah, maka demand-nya akan tetap. Kita contohkan kemarin itu kayak garam ya, garam. Sedangkan kalau di sini contohnya adalah insulin. Ya. Jadi insulin, seberapapun harganya, kebutuhan dari pengguna insulinnya akan seperti itu aja. Gitu. Jadi nggak mungkin kan insulin itu akan diborong sebanyak-banyaknya. Tapi insulin itu biasanya dia akan ada konsumsinya sekian, gitu. Lalu dia ada expired date-nya, sehingga tidak mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan insulin ini mereka melakukan pemborongan, beli dalam bentuk yang diperbanyak gitu, seperti itu. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand ini bukan berarti harganya ini dia tidak berubah-ubah ya. Jadi di sini dia dengan adanya perubahan harga sedikit saja 0,0 sekian persen gitu ya, itu akan mempengaruhi demand-nya. Ketika harganya dia naik sedikit saja, maka demand-nya akan habis 0. Ketika harganya dia turun sedikit saja 0,00 sekian, maka demand-nya dia akan naik drastis. Nah, walaupun di sini terkesan garisnya seperti lurus, tapi sebenarnya ini garisnya dia agak agak condong ke bawah di akhir ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang elastic demand curve, perfectly elastic demand curve. Di dalam buku dicontohkan adalah wheat farmer, gandum ya, gandum. Wheat itu gandum. Tolong koreksi saya kalau misalkan salah. Wheat farmer. Jadi untuk wheat farmer, ketika ada perubahan harga yang sangat sedikit gitu ya, tiny price increase gitu, misalkan harganya naik sedikit, maka quantity demand-nya menjadi zero, langsung nggak laku karena banyak orang yang menjual gitu, seperti itu. Jadi langsung dia beralih ke penjual lain. Jadi di sini disampaikan bahwa individual producer can sell all they want at the going market price, but cannot charge a higher price. Jadi dia tidak bisa menaikkan harga semena-mena karena akan berpengaruh terhadap demand-nya, seperti ini. Oke, ini tipe elastisitas, perfectly inelastis demand dan perfectly elastis demand. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Jelas ya? Perfectly inelastis dan perfectly elastis. Oke. Selanjutnya kita ke tipe-tipe elastisitas yang lainnya. Ada yang namanya elastis demand. Elastis demand ini nanti dia ditandai dengan nilainya itu biasanya lebih dari 1. Ketika perhitungan elastisitasnya itu diabsolutkan.
Jadi perhitungan elastisitas itu biasanya nilainya akan negatif. Nilainya akan negatif. Maka dari itu biasanya kita akan mengabsolutkan dia menjadi nilai positif. Oke. Kalau seandainya nilainya lebih dari 1, maka dia disebut dengan elastic demand. Kalau seandainya nilainya pecahan antara 0 sampai 1, ya, 0 sampai 1 gitu ya, maka dia inelastic demand. Kalau seandainya nilainya sama dengan 1, ya, atau negatif 1 ya ketika misalnya ini, maka dia menjadi unitary elastis. Unitary elastis, di mana persentase perubahan demand dengan persentase perubahan harga itu dia sama. Itu unitary elastis, berarti nilainya sama dengan 1. Oke. Berarti elastis demand itu adalah ketika persentase perubahan demand lebih besar dibandingkan persentase perubahan harga. Oke. Catat ya. Elastis demand itu terjadi ketika persentase perubahan demand lebih besar dibandingkan persentase perubahan harga. Sedangkan inelastic demand itu terjadi ketika persentase perubahan demand itu lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Sedangkan unitary elasticity adalah persentase perubahan demand sama dengan persentase perubahan harga. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kelima jenis elastisitas ini, mulai dari perfectly inelastic demand, perfectly elastic demand, lalu ada elastic demand, ada inelastic demand, dan unitary elasticity. Unitary elasticity. Tidak ada, kita bisa lanjut ya. Berarti, oke, kita lanjut. Nah, ini perlu diperhatikan berkaitan dengan tadi tanda. Ada tanda negatif, ada tanda positif gitu ya. Jadi biasanya perhitungan elastisitas itu nilainya adalah negatif dan dia biasanya diabsolutkan agar supaya nilainya menjadi rentang positif ya, seperti itu.